Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu, salam sejahtera rekan-rekan Taruna sekalian. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Ijon Sarasaragi, STB 1595. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis terhadap mata kuliah kriminologi, khususnya dalam kejahatan terorganisir, yaitu pengendalian narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan, jaringan Freddy Pratama dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Izin Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita masuk pada latar belakang masalah yang sangat krusial ini, di mana dalam 5 tahun terakhir, tepatnya pada puncak periode 2023 hingga masuk 2025, kita dihadapkan pada sebuah realitas pahit di dunia penegakan hukum. Bahwa tembok tebal dan jeruji besi lembaga pemasyarakatan tidak lagi menjadi penghalang mutlak bagi peredaran gelap narkotika. Hal ini dibuktikan berdasarkan kasus yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Saya menganalisis pengungkapan sindikat transnasional milik Freddy Pratama. Adapun rilis resmi dari Badan Narkotika Nasional dan Mabes Polri, jaringan ini telah menyelundupkan narkotika jenis sabu dan ekstasi berskala ton dari kawasan Asia Tenggara. Hal yang paling mengejutkan secara akademis yaitu kronologinya. Terdapat beberapa aktor kunci yang sudah divonis bersalah dan mendekam di balik lembaga pemasyarakatan, di mana mereka masih terbukti bertindak aktif sebagai operator lapangan. Mereka mampu mengendalikan alur logistik, kemudian menentukan titik jemput pada pelabuhan tikus, kemudian mengatur distribusi di luar menggunakan gawai pintar yang telah diselundupkan. Adapun gawai ini berbasis pada aplikasi pesan singkat yang terinskripsi militer seperti Terma dan Signal. Lapas secara tidak langsung di sini telah dieksploitasi untuk menjadi pusat kendali virtual. Apa sih kondisi sosial yang melatar belakangi kejadian tersebut? Mengapa kejadian ini bisa eksis di dalam institusi total penegakan hukum? Secara sosiologis ada dua kondisi sosial yang melatar belakanginya. Yang pertama secara internal atau mikro. Terdapat masalah klasik berupa overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang rata-ratanya melampaui 100% dari kapasitas resmi. Hal ini tentunya memicu ketidakseimbangan rasio pengawasan antara petugas dan warga binaan, sehingga memunculkan adanya blind spots atau titik buta pengawasan. Yang kedua, secara makro, adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat luar. Tingginya permintaan domestik akan narkoba atau narkotika menjanjikan keuntungan yang sangat eksponensial. Di sisi lain, kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia tentunya membuka kesempatan narapidana di dalam sel menjadi pion kurir di lapangan dalam penggelapan dan penyalahgunaan narkotika. Sekarang, mari kita bedah kasus ini berdasarkan teori kriminologi. Yang pertama, analisis kriminologi dengan penggunaan teori pilihan rasional atau rational choice theory yang dikembangkan oleh Derek Cornish dan Ronald Clark. Konsep utama dari teori ini meyakini bahwa pelaku kejahatan bukanlah individu yang bertindak tanpa arah, melainkan seorang aktor rasional yang selalu memikirkan kalkulasi utilitas. Mereka menghitung secara cermat antara keuntungan yang diharapkan atau perceived benefits berhadapan dengan kerugian atau resiko hukum yang mungkin timbul akibat kejahatannya atau perceived cost. Sehingga tekanan hubungan kasus, jika kita kaitkan teori ini secara langsung dengan fakta pada kasus jaringan Freddy Pratama di dalam lembaga pemasyarakatan, kita akan melihat korelasi yang sangat kuat. Mengapa sih narapidana di dalam sel tetap memilih berbisnis narkoba? Jawabannya adalah karena dari segi perhitungan risiko atau cost, mereka menilai risikonya sangat minimal. Mereka secara fisik sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ancaman pidana tambahan atau pemindahan blok seringkali dianggap tidak lagi menakutkan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penjara justru menjadi tameng fisik yang melindungi mereka dari ancaman eksternal dunia luar. Sebaliknya, dari segi keuntungan atau benefit, uang miliaran rupiah bahkan mengalir secara konstan. Profit yang masif ini secara rasional mereka gunakan untuk mengamankan posisi nyaman di dalam sel, menyuap oknum, dan juga membeli gawai pintar. Penggunaan aplikasi yang terinskripsi merupakan pilihan yang taktis dan rasional untuk memperkecil probabilitas mereka terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Jadi, kejahatan ini bertahan karena kalkulasi rasionalnya menunjukkan keuntungan yang jauh lebih besar
Teori kedua yang saya gunakan yaitu teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Teori kedua ini membedah bagaimana jaringan ini melakukan regenerasi di dalam penjara, di mana teori ini diangkat oleh Edwin Sutherland. Konsep utama dari teori ini menegaskan bahwa pelaku kriminal bukanlah sifat bawaan lahir, bukan pula karena gangguan psikologis, melainkan bagaimana perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi antara seorang dengan kelompok sosial, di mana terjadi komunikasi yang intim, dan pembelajaran tersebut mencakup dua hal teknis, yaitu teknik pelaksanaan kejahatan dan arah khusus dari motif, serta pembenaran moral atau tindakan pelanggaran hukum. Keterkaitan teori ini dengan fakta di lapangan sangatlah mengkhawatirkan, terutama pada kasus Verdi. Ketika lapas mengalami overcrowding, terjadi percampuran interaksi sosial yang sangat intensif di dalam blok hunian penjara. Disinilah lapas lembaga pemasyarakatan rentan bertransformasi menjadi school of crime atau yang sering kita sebut sekolah tinggi kejahatan. Narapidana yang terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama bertindak sebagai pengajar atau mentor bagi narapidana lain yang tentunya lebih awam. Dalam sel lembaga pemasyarakatan, mereka tentunya berinteraksi setiap hari, memiliki kemungkinan mendiskusikan taktik operasional, bagaimana cara memecah rekening melalui pihak ketiga, cara menggunakan kripto, serta cara merekrut jaringan kurir baru dengan sel yang terputus. Oleh karena frekuensi, durasi, dan intensitas interaksi dengan kelompok kriminal inilah interaksi dengan nilai-nilai pembinaan hukum, maka terjadilah transfer ilmu yang melahirkan kaki tangan baru yang tepat dalam institusi penjara itu sendiri. Kaki tangan yang baru inilah yang melanjutkan regenerasi kejahatan tersebut. Teori ketiga yang saya gunakan yaitu strain theory atau teori ketegangan. Teori ketiga yang melengkapi analisis ini khususnya membedah ekosistem di luar lapas atau pihak eksternal. Teori ketegangan atau strain theory dipopulerkan oleh Robert K. Merton. Konsep utama dari Merton menyatakan bahwa kejahatan dipicu oleh adanya ketidakselarasan antara tujuan budaya yang disepakati oleh masyarakat, yaitu kesuksesan materi dan kekayaan, dengan ketersediaan sarana dan prasarana akses yang sah dan legal untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pendidikan tinggi dan pekerjaan yang mapan. Sehingga adanya tekanan hubungan tersebut dengan kasus ini dapat kita lihat hubungannya, yaitu di mana bandar di dalam lapas bukan hanya bergerak, tidak ada kurir yang mampu mengeksekusi barang di luar. Pertanyaannya, kalau bandar dan tidak adanya kurir, mengapa begitu banyak orang di luar yang mau mengambil resiko menjadi kurir daripada jaringan Freddy Pratama? Nah, berdasarkan analisis strain theory menunjukkan bahwa para kurir lapangan ini mayoritas berasal dari kalangan sosial ekonomi rendah atau residivis yang baru bebas. Mereka tentunya mengalami hantaman struktural berupa kemiskinan, penolakan kerja akibat stigma narapidana, dan akses legal yang tertutup. Sehingga ketegangan psikologis inilah yang memaksa mereka untuk memilih tipe adaptasi yang disebut Merton sebagai inovasi. Inovasi mereka tetap menerima tujuan budaya, yaitu ingin mendapatkan uang dan lepas dari kemiskinan. Namun mereka menolak sarana sah dan menghalalkan segala cara, yaitu cara ilegal dengan sarana menerima tawaran sebagai kurir narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Kemudian kita masuk pada bagian evaluasi teori. Rekan-rekan dan ibu dosen, setelah kita meneliti kasus ini dengan 3 teori yang berbeda sebelumnya, kita harus melakukan evaluasi objektif secara ilmiah. Ketiga teori ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dalam konteks pengendalian narkoba dari dalam lapas. Dari teori pilihan rasional, sangat tajam dalam meneliti motif ekonomi dan taktis dari otak pelaku atau landang utama. Namun di sisi lain, teori ini abai terhadap latar belakang sosial yang menekan kurir. Sebaliknya, teori kedua yaitu strain teori sangat akurat dalam membedah penderitaan ekonomi para kurir, namun gagal total jika digunakan untuk menjelaskan motif bandar yang secara finansial sebenarnya sudah sangat kaya.
Sementara itu, teori ketiga, yaitu teori asosiasi diferensial, memberikan penjelasan yang sangat logis mengenai bagaimana rantai jaringan ini mampu melakukan regenerasi di dalam blok sel. Namun, kelemahannya adalah mengabaikan faktor kehendak bebas atau free will individu. Karena faktanya, masih ada narapidana yang memilih menolak ikut serta dalam bisnis haram tersebut. Oleh karena itu, jika saya dapat mengevaluasi teori mana yang paling mampu dan dominan untuk menjelaskan kasus ini, maka saya memilih pilihan pada teori pilihan rasional atau rational choice theory. Mengapa demikian, Ibu rekan-rekan? Berdasarkan pembedahan kita pada penjelasan sebelumnya, fakta empiris di lapangan, peredaran narkotika jaringan transnasional seperti sindikat Freddy Pratama ini dikategorikan sebagai instrumen crime, yaitu sebuah kejahatan yang dilakukan instrumen dalam pencapaian tujuan ekonomi lewat perencanaan yang sangat dingin, terstruktur, dan kalkulatif. Ini bukan kejahatan emosional atau impulsif. Keputusan mengoperasikan gawai pintar, kemudian memecah rekening perbankan, menyuap oknum petugas, menggunakan mata uang kripto dari dalam lembaga pemasyarakatan tentunya membuktikan bahwa para pelaku bertindak dengan kesadaran penuh untuk efisiensi keuntungan semata. Mereka bergerak karena tahu bahwa probabilitas keberhasilan mereka di dalam lapas Indonesia masih tinggi akibat kelemahan sistem pengawasan dari kita serta overcrowding. Logika bisnis inilah yang menjadi motor utama kejahatan. Oleh karena itu saya memilih bahwa teori tersebutlah yang paling cocok dan dominan dengan kasus yang kita bahas ini. Lalu apa sih rekomendasi kebijakan yang dapat kita berikan? Berangkat dari kesimpulan analisis kriminologis tersebut, kita tidak bisa melakukan pencegahan dengan cara-cara yang konvensional semata. Kita harus merumuskan kebijakan yang berbasis pendekatan situational crime prevention, yang tujuannya adalah mengubah variabel kalkulasi rasional pelaku yang membuat biaya atau resiko melakukan kejahatan di dalam lapas ini jauh lebih tinggi dan mustahil kelihatannya, sehingga keberuntungan finansialnya menjadi tidak berarti. Ada 3 rekomendasi yang dapat saya tawarkan. Yang pertama, penerapan standar super maksimum dan isolasi komunikasi total. Seluruh narapidana yang terindikasi masuk jaringan bandar harus diisolasi ke lapas super maksimum security, misalnya ke Pulau Nusa Kambangan. Dengan adanya sistem one man one cell dan dipasang perangkat jammer, pemutus sinyal berstandar militer yang diperbarui secara berkala, maka komunikasi yang terputus total tersebut, menurut saya peluang keberhasilan bisnis mereka menjadi nol dan kalkulasi rasional mereka untuk beroperasi akan runtuh secara otomatis. Yang kedua, saran dari saya yaitu kebijakan restrukturisasi klasifikasi blok hunian, di mana dilakukan pemisahan antara bandar, pengguna, narapidana, dan narapidana umum. Langkah tegas ini, klasifikasi dilakukan untuk memutus rantai asosiasi diferensial agar lapas tidak lagi menjadi tempat transmisi ilmu dan rekrutmen jaringan baru sekolah tinggi kejahatan. Dan solusi yang ketiga yaitu digitalisasi pengawasan teknis dan integrasi petugas, di mana menutup celah penyelundupan melalui CCTV berbasis kecerdasan AI di seluruh area vital lapas, mendeteksi gawai, serta memperkuat penegakan hukum oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satopspatnal yang sudah mulai diberlakukan saat ini. Nah, rekan-rekan, berdasarkan penjelasan saya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh rangkaian analisis ini, mulai fenomena pengendalian kejahatan narkoba dari dalam lapas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat menjadi pengingat bahwa sistem peradilan pidana kita jeruji besi saja tidak cukup untuk memenjarakan rasionalitas atau pemikiran daripada pelaku kejahatan, terutama yang terorganisir. Kejahatan ini bertahan karena adanya perpaduan matang antara pilihan rasional pemikiran pelaku, kemudian ada terbuka ruang pembelajaran diferensial sekolah tinggi kejahatan, serta adanya tekanan strain ekonomi kurir di luar lapas, yaitu kemiskinan. Penanggulangan kejahatan ini secara radikal menuntut keberanian institusi untuk memutus
memutus total akses komunikasi, memisahkan interaksi sosial kriminal, serta menegakkan integritas moral organisasi tanpa adanya kompromi. Demikian pemaparan hasil analisis menggunakan 3 teori pada